Menikahi gadis desa Tingting. Bab 184. Aulia terkekeh pelan. Enak, sayang. Cuaca di kampung sangatlah dingin, jadi emang enak memakan yang berkuah panas seperti mie instan ini, sahut Aulia. Cek, tetap saja, itu gak baik buat kesehatan. Aku hanya sesekali makan, tidak sering. Dasar susah dibilangin, ketus Brian. Aulia hanya tertawa pelan. Sayang, panggil Brian lembut. Iya, sayang, sahut Aulia tak kalah lembut. Aku tadi di restoran bertemu dengan dua orang, satu pria dan satu wanita. Mereka mengaku sebagai temanku, mungkin kamu kenal mereka juga, beritahu Brian. Siapa? Siapa nama dua orang yang bertemu denganmu itu? Tanya Aulia. Namanya Giselle, dan juga Ilham, jawab Brian. Aulia terdiam dengan raut wajah yang terkejut. Apa kamu mengenalnya? Tanya Brian. Kenapa kamu diam? Tanyanya lagi. Tidak, aku tidak mengenalnya. Dusta Aulia. Aulia sengaja berbohong, padahal ia tahu siapa itu Giselle. Aulia sengaja berbohong, agar Brian tidak mengingat tentang Giselle yang dulu pernah dijodohkan dengan Brian itu. Ah, aku pikir kamu mengenalnya, ujar Brian. Tidak, sayang, sahut Aulia tersenyum. Senyum Aulia tampak luntur lagi, raut wajahnya terlihat seperti gelisah. Kenapa tante-tante itu harus muncul lagi di hadapan kekasihku itu? Aku tahu, dia itu sangat bahaya. Bagaikan ular berbisa, aku takut dia mengganggu Om Bri lagi, ucapnya dalam hati. Sepersekian detik, Aulia menyunggingkan senyum yang sangat tipis. Ah, bukannya dia masuk pesantren. Gak mungkin Tante Giselle itu akan mengganggu Om Bri, mungkin dia saat ini sudah menikah. Pokoknya aku harus menjaga kekasihku itu. Siapapun tidak boleh mengganggu hubunganku dengannya. Jika ada siapa saja yang berani mengganggu hubunganku, akan aku pastikan dia akan menyesal. Bahkan Kak Naomi sekalipun, jika dia berani mengusik hubunganku, akan kuhempaskan dan akan kubuat menderita, batin Aulia. Tersenyum licik. Sudah 2 hari lamanya Aulia dan keluarganya berada di kampung halamannya. Siang ini, Aulia sedang bersiap-siap untuk pergi ke makam sang ibu. Kita akan berangkat jalan kaki saja, tanya Fahri. Cika mengangguk. Iya mas, soalnya kuburan ibu dekat kok dari sini. Ayo kita berangkat sekarang, sebentar, aku panggilkan dulu Aulia. Terlihat Pak Gunawan yang keluar dari kamarnya menghampiri Cika dan Fahri. Ayo kita berangkat, ajak Pak Gunawan. Tunggu, aku panggilkan dulu Aulia Pak, ujar Cika. Pak Gunawan menganggukkan kepalanya. Ah baiklah, Cika pun berlalu pergi menuju kamar Aulia. Tok, 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 oh, ini kakak. Ayo kita berangkat sekarang, kamu sudah belum siap-siapnya? Tanya Cika yang berdiri di depan pintu kamar adiknya itu. Pintu terbuka dari dalam, muncullah Aulia dari balik pintu, dengan pakaian serba hitam. Dan juga jilbab hitam yang terpasang di kepalanya. Ayo, Kak. Aku sudah selesai, ujar Aulia. Cika mengangguk. Ayo. Aulia, Cika, Pak Gunawan, Fahri, dan Kaifan pun melangkahkan kakinya menuju luar rumah. Namun, saat mereka hendak melangkah menuju arah pemakaman, tiba-tiba handphone milik Fahri berbunyi menandakan ada panggilan telepon masuk. Mas, handphone kamu bunyi, beritahu Cika. Iya sayang, sahut Fahri. Fahri pun mengeluarkan handphone dari dalam saku celananya. Dilihatnya, Rozaklah yang meneleponnya. Tanpa berlama-lama, Fahri pun langsung saja menjawab panggilan.
Telepon dari adik ipar sekaligus asistennya itu. "Yan, gue udah sampai," ujar Rozak di seberang sana saat panggilan teleponnya sudah tersambung dengan Fahri. "Sampai? Sampai di mana?" tanya Fahri. "Di alam barzah," ketus Rozak. "Ya di kampung istri Lola, lalu di mana lagi?" sambung Rozak berujar. Fahri berdecak kesal. "Cek. Masuk aja lewat gang kecil, mobil taruh saja di depan, dan juga mobil truk pengangkut sembako taruh saja di depan," ujar Fahri. "Gue tunggu di depan rumah," sambung Fahri. "Ah baiklah." Fahri pun memutuskan panggilan teleponnya secara sepihak begitu saja dengan Rozak. "Mas, Rozak mau kesini?" tanya Cika. Fahri mengangguk. "Iya sayang. Maksud mas tadi apa? Truk pengangkut sembako apa?" tanya Cika lagi. Fahri tersenyum. "Oh itu, mas membeli sembako untuk warga kampung sini untuk dibagi-bagikan, bukannya besok akan ada pengajian untuk mengingat hari kematian ibu. Mas juga akan mengundang anak yatim, yatim piatu, atau duafa untuk ikut serta dalam pengajian tersebut," ujar Fahri. Pak Gunawan, Cika, dan Aulia seketika saling pandang. Pak Gunawan merasa terharu. Ia sangat bersyukur mempunyai menantu seperti Fahri yang sangat pengertian, dan sangat baik itu. "Nak Fahri, terima kasih banyak, maaf jika Bapak selalu merepotkan kamu," ujar Pak Gunawan. Fahri tersenyum seraya mengusap punggung ayah mertuanya itu dengan lembut. "Bapak bicara apa sih? Bapak sama sekali tidak merepotkan," sahut Fahri. "Sekali lagi terima kasih." "Banyak nak." "Sama-sama Pak." Dari kejauhan terlihat Rozak yang sedang berjalan ke arah Fahri dan yang lainnya. "Kalian mau pada kemana?" tanya Rozak. "Kami mau ke makam ibu, ayo kita jalan sekarang aja, matahari semakin meninggi." "Semakin panas, kasihan Kaifan mas," ujar Cika. Fahri mengangguk. "Iya ayo sayang, gue ikut," sahut Rozak. Fahri hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Rozak. Mereka pun langsung saja melangkahkan kakinya untuk menuju pemakaman. Sedari tadi, para warga tiada hentinya melihat ke arah keluarga Pak Gunawan saat Pak Gunawan berjalan menuju pemakaman. Banyak dari mereka yang memuji keluarga Pak Gunawan, dan tampak terkagum-kagum pada keluarga Pak Gunawan. Namun, ada juga tetangga Pak Gunawan yang julid dan selalu saja menyindirnya. Namun, Pak Gunawan dan yang lainnya tak menghiraukan itu semua. Pak Gunawan malah membalasnya dengan seulas senyuman yang terbit dari bibirnya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mereka sampai di pemakaman, karena jarak rumah Pak Gunawan dengan pemakaman yang dituju sangatlah dekat. Mereka langsung saja duduk bersimpuh di depan makam mendiang Bu Sarah. Tampak mata Cika, Aulia, dan Pak Gunawan berkaca-kaca. Tentu saja mereka sangat sedih, mereka sangat merindukan sosok Bu Sarah. "Bu, Aul datang." "Maafin Aul ya Bu, Aul baru bisa datang sekarang ke rumah ibu." "Bukannya Aul gak merindukan ibu, hanya saja Aul sekarang sudah gak tinggal lagi di kampung ini," ucap Aulia dalam hati. "Bu, kabar ibu di atas sana? Apakah ibu tahu, aku sebenarnya adalah seorang anak yang membutuhkan figur ibu, namun aku harus menerima keadaan bahwa proses dewasanya diriku dimulai dari kehilangan sosokmu Bu. Dunia tidak terlihat menarik lagi ketika ibu meninggalkanku untuk selamanya. Duniaku sangat hancur setelah ibu pergi." Satu tetes air mata Aulia pun lolos membasahi pipinya. "Ibu, aku ingin bercerita tentang kesakitan yang selama ini aku rasakan, tentang penderitaan yang selama ini ku telan sendirian. Andai saja ibu masih ada, mungkin aku tidak akan pernah merasa
Kehilangan arah, mungkin segala beban yang ada di dalam diriku akan langsung ibu hempaskan. Tapi, tidak apa Bu, aku akan terus belajar lebih kokoh ketika badai menerjangku, aku akan terus belajar. Lebih kuat untuk melawan masalah-masalahku meski itu tanpa bimbingan, dan rangkulanmu, sambung Aulia lagi dalam hatinya. Tampak tubuh Aulia yang bergetar hebat karena menangis. Aulia sudah tidak bisa lagi membendung air matanya yang sedari tadi ia tahan. Chika dan Pak Gunawan yang melihat itu. Semua, mereka pun terbawa suasana, dan air mata mereka juga lolos membasahi wajahnya. "Mama, kenapa Mama menangis?" tanya Kaivan. Chika menoleh ke arah sang putra, lalu ia menghapus air matanya secara perlahan-lahan. "Sini sayang," ujar Chika. Chika pun membawa Kaivan tepat di depan pusara sang ibu. "Ibu, maaf Chika baru bisa datang ke sini." "Chika kesini tidak sendirian Bu, Chika kesini membawa suami serta putra Chika. Ini suami Chika namanya Mas Fahri, dia pria yang sangat baik dan bertanggung jawab. Dan ini putra pertama Chika namanya Kaivan, Chika juga saat ini sedang mengandung anak kedua," ujar Chika dengan air mata yang mulai luruh kembali. "Sayang, sapa nenek," ujar Chika lagi pada Kaivan. "Mana neneknya, Ma?" tanya Kaivan. Chika terkekeh. "Ini neneknya lagi tidur di rumah ini, ayo sapa nenek." Kaivan menatap Chika bingung, walaupun kebingungan ia pun tetap menuruti permintaan Chika. "Halo, nenek. Aku Kaivan." Chika dan Fahri kompak menyunggingkan senyumnya. "Apa kabar ibu di sana?" Chika tidak bisa banyak berkata-kata, Chika sangat-sangat merindukan ibu yang tenang di atas sana. Insya Allah Chika dan Mas Fahri akan menjaga Bapak dan Aulia dengan baik. Terima kasih telah menyelesaikan tugasmu dengan penuh cinta untukku hingga akhir hidupmu. Beristirahatlah dalam kedamaian di surga, Bu. Semoga Al-Fatihahku bisa menembus dinding makammu. Chika sangat sayang ibu, ucap Chika dalam hati. Setelah beberapa saat lamanya, setelah selesai berdoa bersama, Aulia, Chika dan yang lainnya pun kembali pulang menuju rumah. Sedangkan di lain tempat, Brian saat ini sedang berada di kantornya. Brian sama sekali tidak bisa fokus melakukan pekerjaannya itu. Vicky yang sedari tadi berada di dalam ruang kerja Brian, ia merasa jengah saat melihat Brian yang tampak uring-uringan tidak jelas. "Tuan, sebenarnya Tuan kenapa sih?" tanya Vicky. Bak anak kecil, Brian menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah yang cemberut. Vicky berdecak kesal, ia pun berusaha untuk tak menghiraukan tingkah bosnya itu. Vicky memilih untuk melanjutkan saja pekerjaannya. "Ayo kita makan siang," ajak Brian. Brian langsung saja beranjak dari duduknya, dan berlalu pergi meninggalkan Vicky. Vicky menghela nafasnya kasar, dengan cepat ia pun melangkahkan kakinya untuk menyusul Brian. Setir mobil dengan benar. Brian melemparkan kunci mobilnya tepat ke dada Vicky. Vicky dengan cepat menangkap kunci mobil tersebut. "Kenapa dengan dia? Terlihat kacau sekali," ucap Vicky dalam hati. "Cepat Vicky. Kenapa kamu malah diam sambil menatap saya? Apa kamu terpesona dengan ketampanan saya?" sentak Brian. Vicky terkesiap. "Maaf, Tuan," cicitnya. "Bukakan pintu mobil untukku," titah Brian. Dengan cepat, Vicky pun membukakan pintu mobil untuk Brian. Setelah memastikan bosnya itu duduk dengan tenang, Vicky pun melajukan mobilnya meninggalkan gedung tempatnya bekerja. "Kita makan di restoran yang waktu itu, tempat favoritmu," ujar Brian. Vicky mengangguk paham. "Baik, Tuan.
Apa kamu masih ingat dengan pria yang mengaku-ngaku sebagai asisten saya waktu itu? Siapa namanya? Tanya Brian. Oh itu, namanya Aman, Tuan, Aman. Tanya Brian memastikan. Iya Tuan, Aman. Brian hanya manggut-manggut mengerti.